Selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Dr. Siti Mu'awanatul Hasanah untuk pemaparan materi dengan judul Simposium Program Sekolah sebagai Upaya Mempertahankan Eksistensi Madrasah di Era Pendidikan Berdampak. Waktu dan ruang kami persilahkan. Nggih. Atur suwun sangat Bu Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Allah masih mengizinkan kita bersama untuk diskusi atau sharing sesi terkait dengan program FIK Berdampak yang digagas oleh Ketua PERJ, Peace Education Research Center, Ibu Kandidat Dr. Isna Nurul Inayati, beserta Ibu Nani Ulfa MPD, dan tim PRC yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas inisiatif program yang sudah terlaksana dan berjalan beberapa bulan yang lalu, kisaran bulan Agustus hingga hari ini, di sesi ketiga untuk diseminasi hasil daripada program FIK Berdampak. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita hari ini masih bisa menikmati indah dan manisnya iman. Dan Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom Meet serta teman-teman yang berbahagia, singkat saja, saya mohon izin Ibu Ketua PRC, Ibu Isna Nurul Inayati untuk memaparkan hasil PKM kami yang sebenarnya kemarin kami laksanakan bersama beliau di MTS Mamba Uluda. Saya dikawal langsung, sebab sebuah kehormatan bagi saya karena dikawal langsung oleh Ibu Ketua PRC dalam pelaksanaan PKM ini, dan beliau juga berkesempatan memberikan materi. Waktu itu kami berpartner, beliau mengupas habis terkait dengan kurikulum berbasis cinta, dan ternyata luar biasa materi beliau yang seyogyanya itu bisa ditindaklanjuti lagi Bu Isna, mungkin nanti di lembaga-lembaga pendidikan yang kaitannya memang hari ini, karena KBC itu lagi viral dan memang menjadi kurikulum nasional hari ini, sehingga kayaknya perlu sumbangsih pikiran dan gagasan panjenengan yang sudah memang sangat lihai di pengembangan pengelolaan kurikulum khususnya di KBC. Oleh karenanya izin saya menyampaikan sengaja di slide hari ini terkait dengan tujuan, kemudian latar belakang, kemudian hasil, dan simpulan itu sudah termaktub di dalam laporan saya yang sudah saya kirimkan di PRC beberapa minggu yang lalu. Dan saya sudah dapat dana dari PRC. Terima Dananya kasih besar Bu ya Bu Isna, ya. Bu Nami, dan kawan-kawan. Sehingga ini sebenarnya sebagai pertanggungjawaban saya Bu Isna terkait dengan yang sudah kami lakukan di kegiatan ini, berawal dari ketika saya ini masuk ke latar belakang ya yang tidak tercover di slide saya. Sehingga sebenarnya waktu saya pendampingan untuk visit PPL waktu itu, saya bertemu langsung dengan kepala sekolah di MTS tersebut yang memang ketika saya tanya bagaimana eksistensi lembaga pendidikan hari ini, ternyata memang dalam tanda kutip keberadaan sekolah swasta itu ancamannya sangat luar biasa, di mana memang di sekolah swasta itu harus bersaing di lingkup sekolah-sekolah negeri yang ada di sekelilingnya. Maka ketika tidak ada program sekolah yang menarik atau yang unggul atau yang bisa dijual dalam tanda kutip kalau kita main bisnis, maka juga secara tidak langsung akan juga tergerus begitu. Sehingga kita penting sekolah punya konsep
dalam mempertahankan eksistensinya apalagi di era pendidikan hari ini, maka dengan beberapa program yang mau tidak mau ya harus berkolaborasi dan harus mempunyai program yang lain dari yang lain atau harus punya branding. Bahasa saya harus punya branding agar daya jualnya juga tinggi gitu. Nah, oleh karenanya di sini maka kalau kita berbicara terkait dengan diskursus yang terjadi dalam lembaga pendidikan itu ada beberapa hal. Bentar. Yang pertama, kita tahu bahwa yang melatar belakangi lembaga pendidikan itu harus bisa bersaing itu karena memang kita hari ini, mohon maaf, hari ini masih keterbatasan fasilitas. Keterbatasan fasilitas sarpras, kemudian tidak hanya itu, guru-guru yang berkualitas hari ini juga masih dalam tanda kutip tidak semua punya kompetensi yang sesuai dengan yang ada. 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu kan juga tidak semua guru punya kompetensi itu. Kemudian adanya sumber daya pendidikan yang mohon maaf juga terkadang memang tidak didukung dengan unsur tendik yang memadai di lembaga pendidikan. Nah, sehingga ini menjadi sebuah latar belakang yang menjadi hal apa ya, autentik sekali ketika kita berbicara di pengelolaan lembaga, tetapi beberapa aspek itu tidak terpenuhi. Nah, oleh karenanya maka bagaimana ketika dana yang terbatas, kemudian sarpras, teknologi, pengembangan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru itu menjadi hal yang salah satu hal yang memang harus kita upayakan ketercapaiannya. Nah, dengan demikian menjadikan guru di lembaga pendidikan dan tendik yang ada itu berkualitas, tentunya perlu adanya sinergitas yang baik antara kepala sekolah dan lembaga itu sendiri. Ya, salah satunya dengan mengikutkan workshop, kemudian sering-sering memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Ini bagian dari upaya yang memang mau tidak mau harus lembaga lakukan. Nah, itu. Dan tentunya ini kurikulum yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan hari ini. Maka pas kiranya kemarin disentuh oleh Bu Isna Nurul Inayati itu bagaimana aplikasi KBC di dalam kegiatan kurikulum yang harus sudah dieksekusi oleh lembaga pendidikan tersebut. Dan yang terakhir adalah tanggap teknologi karena memang kita sudah harus melek IT kan hari ini kalau kita tidak melek IT ya maka mohon maaf dalam tanda kutip kita akan lebih tertinggal lagi. Nah, dengan demikian beberapa aspek itu ternyata tidak lepas juga dari peran orang tua selaku faktor utama dalam pengelolaan lembaga, juga sinergitas lembaga sendiri dalam menguatkan program-program yang ada di sekolah. Nah, kemudian sebenarnya standar pengelolaan dalam lembaga itu sebenarnya sudah diatur di dalam standar nasional pendidikan yang ada di Kemenristek-Dikti, Permendikbud yang nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak di jenjang pendidikan dasar, jenjang menengah, dan jenjang perguruan tinggi itu sudah termaktub di situ. Kiranya kita tinggal mensinkronisasi aja antara tujuan standar nasional dengan pengelolaan lembaga di masing-masing lembaga. Nah, kemudian kalau kita memang mau eksis di dalam kegiatan pengelolaan lembaga atau menjadikan lembaga kita itu tetap bermutu dan unggul, maka sebenarnya konsepnya sudah jelas. Ada beberapa standarisasi dan standar pengelolaan yang di situ ada standar kompetensi lulusan, bagaimana mulai kita mentarget lulusan kita itu seperti apa, kemudian ada standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kompetensi, tenaga kependidikan, mohon maaf, dan standar sarana prasarana, standar pengelolaan lembaga pendidikan, dan standar pembiayaan. Yang mana sebenarnya 8 standar ini harus dimiliki, tidak boleh tidak kalau kita memang mau mengelola lembaga itu dengan baik dan benar gitu. Benar itu berarti sesuai dengan aturan yang ada di
kurikulum dan aturan-aturan yang sudah ada di Kemenristek-Dikti. Nah, yang selanjutnya sebenarnya di dalam mengelola pendidikan itu kita harus punya manajemen yang memang terbangun. Manajemen pengelolaan lembaga pendidikan itu banyak aspek ya. Yang pertama kalau saya boleh telaah di sini, bagaimana sih ketika kita mentarget standar kompetensi lulusannya itu berkualifikasi? Berarti tidak hanya dia bisa mencakup kemampuan secara kognitif saja, baik sikap, attitude, keterampilan itu juga sebenarnya merupakan hal yang harus menjadi target utama kita sebagai pendidik dan kita sebagai pengelola lembaga pendidikan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua di standar isi bagaimana kita mengatur ruang lingkup materi itu di tingkat kompetensi yang harus dipenuhi. Sehingga standar kompetensi lulusan itu memang sesuai dengan target yang diinginkan. Dan yang ketiga ada standar proses. Yang ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang sebenarnya harusnya interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, sehingga eh, perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan itu bagian daripada standar proses yang memang itu menjadi hal yang wajib dilakukan oleh guru dan lembaga pendidikan yang ada. Dan yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, adalah standar penilaian pendidikan. Bagaimana ketika kita di dalam mengelola lembaga pendidikan itu bisa mengatur mekanisme, mengatur prosedur, dan kita harus punya instrumen penilaian yang jelas. Baik penilaian secara objektif, terstruktur di dalam kegiatan pembelajaran, ataupun sebenarnya kalau kita larikan ke skup yang lebih luas, penilaian secara kelembagaan sesuai dengan target, visi, misi, tujuan lembaga, apakah memang sudah sesuai. Kalau memang sudah sesuai, berarti tinggal menunggu hasilnya, apakah memang pengelolaan lembaga sesuai dengan yang diinginkan, sehingga nanti targetnya adalah di kurun waktu tahun ini, peserta didiknya meningkat berapa persen, capaian prestasinya itu sudah sampai regional, nasional, atau go internasional, ataupun masih stagnan. Nah, ini bagian daripada standar penilaian yang memang menjadi hal yang mutlak dilakukan ketika kita berbicara terkait dengan pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, yang keenam ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini yang sering kita lalai, mohon maaf, di dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Kadang kita rekrutmen SDM itu tidak sesuai dengan kualifikasi. Ya, apakah boleh ya? Sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita berbicaranya sebenarnya lebih ke tidak boleh atau bolehnya. Tetapi bagaimana ketika kita merekrut SDM yang tidak sesuai dengan linearitas keilmuan, ini kan menjadi hal yang dalam tanda kutip juga PR besar bagi pengelolaan lembaga pendidikan. Maka bagaimana ketika kita harus menstandarisasi yang sesuai dengan linearitas keilmuan itu penting. Kemudian standar sarana dan prasarana ini menjadi hal yang urgent juga. Kenapa ya? Karena kegiatan KBM itu kalau tidak didukung dengan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas pembelajar yang mendukung itu tidak bisa tercapai target pembelajaran yang baik begitu. Nah, sehingga bagaimana standar pengelolaan ini tidak hanya mengelola dan merencanakan saja, tetapi memang harus bisa juga bersinergi dengan standar sarana prasarana tadi itu, bagaimana pelaksanaan dan pengawasan ini memang terlaporkan. Contoh misalnya ketika ada sarpras yang tidak sesuai atau kurang memadai, sebenarnya kan kita bisa mengajukan dana atau bantuan ke pemerintah. Ataupun yang hari ini memang sudah tercover di sekolah-sekolah negeri itu kan sebenarnya ada pagu sendiri terkait dengan sarpras yang memang diagendakan oleh pemerintah. Nah, kemudian standar pembiayaan bagaimana besarnya operasional pendidikan itu harus tersedia agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Karena sebenarnya di standar pembiayaan itu kan ada pos-pos dananya. Entah itu pos dana dari donatur, pos dana dari pemerintah, pos dana dari SPP, atau pos dana dari operasional kegiatan yang lain. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan pengelolaan lembaga pendidikan, agar tadi itu kita bisa eksis dan bisa masih diminati oleh lembaga-lembaga yang lain, ya beberapa aspek itu memang harus benar-benar terukur dan terarah. Nah, yang terakhir
strategi yang harus lembaga pendidikan lakukan agar kita juga bisa terus bersaing dengan lembaga-lembaga lain adalah bagaimana kita bisa merencanakan kegiatan pendidikan yang bagus. Jadi kita harus membuat perencanaan yang memang benar-benar terencana dari awal. Tentunya disesuaikan dengan visi misi dan tujuan lembaga. Kemudian pelaksanaan kegiatan pendidikan itu seperti apa yang dilakukan di lingkungan pendidikan tersebut sesuai jenjang yang ada. Kemudian ada pengawasan dan evaluasi. Nah, kalau misalkan tiga ini kita bisa lakukan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, proses melaksanakan, sampai pada proses mengevaluasi, maka insya Allah untuk menjadikan lembaga kita itu minimal tidak terjun payung. Terjun payung itu berarti grade-nya turun banget, peserta didiknya turun, capaian prestasinya turun, kayak gitu-gitu kan itu hal yang sebenarnya tidak ingin kita inginkan kan. Tapi bagaimana ketika itu bisa tetap minimal, kalaupun tidak bisa unggul atau berdikari, minimal stagnan gitu kan, itu capaian kedua. Tapi kalau bisa ya bisa bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, itu saya terkait dengan perencanaan kegiatan pendidikan nanti yang kaitannya dengan slide sebelumnya tadi itu ada tiga hal yang strategi yang dilakukan. Sebenarnya tetap strategi itu mengacu kepada visi misi dan tujuan lembaga pendidikan, kemudian mengacu kepada rencana kerja tahunan memang yang sudah terencana, dan yang paling penting adalah pengembangan kurikulum. Karena memang kalau di dalam pengelolaan lembaga pendidikan itu kurikulum itu menjadi jantungnya lembaga. Jadi tolak ukur keberhasilan dari kegiatan proses pembelajaran itu adalah berasal dari kurikulum yang memang tereksekusi di lembaga pendidikan itu. Nah, terus untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan selanjutnya, bagaimana kita juga harus bisa menata atau tata kelola. Berarti bagaimana kita bisa membagi job description-nya masing-masing tupoksi di antara manajemen pengelolaannya, baik di tendik, guru, staf, dan lain sebagainya. Kemudian menata juga sumber daya manusianya secara komprehensif, terus manajemen kurikulum dan pembelajarannya juga bisa kita tata, dan bagaimana kita juga bisa menjalin hubungan kemitraan dengan masyarakat. Nah, sehingga kalau ini bisa terlibatkan dengan baik, maka untuk mempertahankan eksistensi lembaga menjadi sekolah yang benar-benar diminati itu insya Allah tidak juga sulit begitu, akan bisa mudah. Nah, untuk controlling tadi kaitannya dengan evaluasi yang di slide ketujuh tadi, bagaimana sebenarnya pengawasan itu, evaluasi itu tidak apa ya, tidak semata-mata ada di satu aspek begitu, tapi kita harus juga melakukan pengawasan internal, baik yang terjadi di pelaksanaan rutin, baik itu di kinerja atau di tupoksi yang sudah dikerjakan oleh teman-teman atau kolega kita. Terus kemudian ada evaluasi diri sekolah yang secara umum itu berkala, bagaimana untuk pencapaian tujuan dan identifikasi yang perlu dilakukan dan diperbaiki di area mana nih kira-kira yang memang kurang atau kurang mendukung. Nah, itu harus terpenuhi dan harus di-up di tahun-tahun yang selanjutnya. Nah, yang tak kalah penting adalah akreditasi sekolah. Nah, karena mau tidak mau hari ini kan kita juga selalu melakukan proses akreditasi sebagai apa, tolak ukur dia dikatakan baik, biasa saja atau unggul kan gitu. Maka ini proses akreditasi sekolah ini penting karena ini adalah salah satu penjamin mutu daripada pengelolaan lembaga pendidikan. Demikian Bu Nani yang saya hormati selaku moderator pada siang ini. Jadi sampai jumpa di lain waktu di program Bu Isna dan kawan-kawan di Etika Berdampak next time. Semoga ke depan Etika Berdampak lebih baik lagi dan pendanaannya juga semoga lebih banyak lagi dan antusias teman-teman di dosen juga lebih semangat lagi. Sekali lagi, paling akhir saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kandidat Dr. Isna Nurul Inayati beserta Ibu Nani Ulfa MPD yang telah mengakselerasi kegiatan Etika Berdampak dengan sangat luar biasa. Dan kami haturkan ribuan terima kasih. Semoga panjenengan sehat selalu dan tetap semangat
mengawal etika berdampak dan semoga program ini berjalan di tahun-tahun selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi Amin. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Ibu Dr. Siti Muawanatul Hasanah telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu dan seluruh peserta, sebenarnya ini banyak dari mahasiswa, ya. Monggo, jika ada pertanyaan bisa raise hand atau dituliskan di kolom chat sambil menunggu, ya. Jadi materi dari kedua narasumber kita ini sangat luar biasa. Yang pertama berkaitan dengan literasi numerasi atau literasi ya secara umum itu sangat dibutuhkan di hari ini di eh, apa di era yang mungkin semakin tidak pasti ini ya. Jadi harus ada pemahaman lebih terkait mungkin berkaitan dengan kemampuan untuk membaca, menulis, menginformasikan dan seterusnya terutama untuk siswa sekolah dasar. Kemudian ini juga tidak menutup kemungkinan penguatan literasi ini juga harus dikuatkan juga di jenjang yang lebih tinggi, MTS dan sederajat, MA juga sederajat. Gitu. Materi yang kedua adalah berkaitan dengan pengelolaan lembaga. Kita tahu bahwa di lembaga ini kan lembaga pendidikan ya, pada hari ini itu banyak sekali tumbuh atau dibangun lembaga-lembaga baru. Tentunya lembaga yang sudah ada itu harus tetap eksis, tetap eksistensi dengan menunjukkan karakteristik atau menjaga karakteristik masing-masing sehingga memberikan dampak. Tentu juga di era yang penuh ketidakpastian ini, madrasah perlu menunjukkan eksistensinya. Lembaga madrasah ini, saya yakin pada hari ini itu karakter menjadi yang utama. Di madrasah ini karakteristiknya adalah penanaman karakter atau nilai-nilai religius yang itu sangat dibutuhkan di dalam masyarakat. Ini monggo teman-teman, tentunya di sini banyak sekali yang apa namanya berkegiatan di lembaga pendidikan atau bahkan nanti juga menjadi pengelola lembaga seperti Ibu Dekan yang sudah memiliki lembaga pendidikan. Monggo saya persilahkan teman-teman untuk bertanya. Atau paling tidak boleh curhat, nggih, Bu? Mungkin nanti ada suntikan motivasi dan tambahan pengetahuan tentunya dari para narasumber. Sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, nggih, Bu Iska dan ibu-ibu narasumber, mungkin saya dulu yang bertanya. Mohon izin untuk mencairkan suasana dan mungkin mewakili teman-teman. Ya, mungkin pertanyaan pertama untuk Bu Firda ya, berkaitan dengan literasi dan numerasi. Ini secara umum kalau di MI, MTS, MA dan sederajat itu kan sama ya, perlu ada penguatan. Kemarin mungkin ada tantangan yang dihadapi pada saat penguatan literasi numerasi di sekolah sasaran atau mitra dari PKM-nya yang dilaksanakan oleh Bu Firda. Tantangannya apa, kemudian solusinya, sehingga itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu. Yang kedua, berkaitan dengan lembaga, yang itu tadi saya sampaikan, saya melihat ini tadi di akhir-akhir ini kan banyak ketidakpastian gitu. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang karena apa ya namanya sudah tidak pasti, mungkin sudah punya ijazah, kemudian pekerjaannya tidak sesuai dan banyak sekali kasus-kasus yang lain. Nah, ini kan perlu sekali ada apa ya, ada penguatan karakter
Nah, itu yang hari ini kan digaungkan di kurikulum berbasis cinta, kira-kira begitu ya, Bu Isna, pemahaman saya secara umum. Jadi bagaimana siswa itu bisa mencintai ya dirinya sendiri mungkin, kemudian eh, orang-orang di sekitarnya sehingga dia bisa berbuat baik atau bisa bermanfaat lah, memberikan manfaat kepada diri dan lingkungannya. Bagaimana sih seharusnya yang hari ini madrasah itu ada madrasah yang siswanya itu banyak sekali sehingga mengalahkan sekolah negeri. Ada juga yang masih bertumbuh dan berkembang. Itu bagaimana madrasah itu harus memposisikan agar tetap eksis dan pastinya memberikan dampak dalam kehidupan bermasyarakat ini. Saya kira seperti itu pertanyaan saya. Mungkin terlalu global ya. Mungkin nanti bisa memicu teman-teman untuk bertanya. Gitu, terima kasih. Terlalu global ya. Mungkin nanti bisa memicu teman-teman untuk bertanya. Ya, terima kasih. Oke, baik, wis. Bu Nani, Ini saya jawab atau Ya, monggo. Kenapa Bu Firda dulu? nggih pun. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya jawab terkait tantangannya. Ya, memang kalau kita mengacu sama kegiatan literasi dan numerasi itu memang sebenarnya yang kami ambil waktu itu data itu kan memang dari sekolahnya begitu. Karena memang banyak sekali itu mau kelas tingkat bawah, mau tingkat atas itu kok iya kebetulan memang banyak yang belum bisa membaca. Saya berpikir bahwa saat itu memang ternyata antara guru juga siswa itu harus ada kolaborasinya di situ gitu sehingga tantangan saat itu yang apa namanya saya hadapi gitu ya kemudian seperti apa yang pertama yaitu tadi motivasinya siswanya itu kan masih rendah sehingga akhirnya dianggap kegiatan literasi ya secara umumnya itu dianggap sebagai tugas gitu bukan kebutuhan. Terus kemudian perbedaan kemampuan individunya. Jadi memang tiap individu kan memang berbeda karakter, berbeda apa namanya cara membacanya. Yang ini bisa, yang ini belum bisa gitu. Nah kemudian mungkin keterbatasan pemahaman. Jadi banyak sekali siswa yang bisa membaca tapi juga belum paham maksudnya gitu. Bisa membaca tapi tidak memahami maksud daripada teks itu tersebut. Nah, kemudian apalagi terkait matematika ya dalam hal ini kan Bu Nani yang lebih paham terkait berhitung ngoten nggih. Itu banyak siswa itu yang memang apalagi ke numerasinya ya, ke matematikanya itu mereka itu nggak bisa, entah itu dia tidak percaya diri, entah itu tidak menyenangkan gurunya gitu. Sehingga itu menjadi salah satu tantangan dari siswanya. Mungkin kalau dari gurunya ini kurang kreatif mungkin ya, kurang kreatif dalam pengelolaannya sehingga uh, keterbatasan guru terkait entah itu metode atau media itu juga menjadi tantangan juga buat guru gitu. Terus kemudian yang terlihat sangat mencolok itu dari sarana. Nah, keterbatasan sarana ini yang menjadi sangat penting hari ini terkait yang itu tadi saya bilang. Ibaratnya kita ketika masuk di dalam sekolah, sudah masuk gerbang, terus kemudian kalau kita lihat sekolah-sekolah, entahlah entah itu sekolah yang kita benar-benar ketahui ya kalau misalnya kayak sekolah-sekolah yang sekolah besar atau sekolah yang memang kecukupan ketika masuk itu sudah banyak apa namanya poster-poster yang mana bisa mereka baca begitu entah itu di anak tangga entah itu di dinding nah kemudian pojok baca yang tadi saya bilang itu tadi nah itu menjadi keterbatasan
gitu. Terus kemudian alat peraganya juga menjadi minim. Terus kurang dukungan gitu, menurut saya kurang dukungan, sehingga akhirnya itu yang menjadi tantangan, baik itu dari segi peserta didiknya, baik itu dari gurunya maupun dari sarana dan prasarananya. Begitu, Bu. Ya. Nah, tentunya itu di semua sekolah hampir sama ya Bu Firda. Mungkin ya ada beberapa perbedaan di sekolah-sekolah, cuman secara umum ya seperti itu nih. Mungkin di teman-teman nanti seperti itu, ada cerita seperti itu, ada tantangan seperti itu, nah, nanti bisa belajar atau meminta informasi kepada Bu Firda karena sudah melaksanakan kegiatan tersebut dan berhasil. Oke. Monggo saya persilahkan untuk Bu Dr. Siti Muawanatul Hasanah dengan pertanyaan saya tadi yang lembaga dan berhasil. Oke. Monggo saya persilahkan untuk Bu Dr. Siti Muawanatul Hasanah dengan pertanyaan saya tadi yang lembaga. Siap. Terima kasih Bu Nani. Sebenarnya ini menarik ya. Tadi ada kaitannya dengan KBC yang disampaikan oleh Bu Isna di workshop yang bersama saya itu. Tetapi kalau pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita itu bisa lebih eksis atau madrasah itu bisa tetap eksis memposisikan dirinya agar tetap bisa menjadi pilihan utama begitu ya bagi masyarakat. Tentunya kalau saya meminjam bahasanya Bu Isna dalam workshop yang kemarin bersama saya, maka tetap bahwa kita terkait dengan identitas keislaman dan peningkatan moral itu menjadi sebuah hal yang perlu diupayakan. Ketika kita mau eksis, jangan lupa bahwa identitas secara moral atau attitude itu menjadi hal yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan tadi sempat disinggung tentang KBC, maka saya juga meminjam bahasanya Bu Isna karena ini kemarin Bu Isna saya nyuwun slide KBC kemarin dong, saya bilang gitu. Saya kok tertarik untuk membaca ulang gitu. Nah, ternyata memang kalau di sana itu kalau di materinya Bu Isna itu terkait dengan kita bagaimana sih membangun cinta di dalam KBC kan pertama harus kita tekankan bahwa anak-anak itu kan cinta pada Tuhan dan Rasulnya kan begitu. Nah kalau itu sudah melandasi maka dia juga akan mencintai sesama. Tidak hanya mencintai sesama, tapi kalau itu sudah dilandasi atau melandasi dalam perilaku kehidupannya, maka dia tidak hanya cinta pada sesama, tetapi dia juga akan peduli terhadap lingkungannya. Sehingga demikian, maka dia tidak hanya peduli pada lingkungan, tetapi dia juga akan mencintai bangsanya. Nah, kalau sudah itu sebenarnya tidak ada akan kekerasan, bullying, dan lain sebagainya di dalam pertemanan dia di sekolah ataupun di masyarakat tempat dia tinggal. Maka ini adalah poin penting eksistensi untuk mengembangkan atau meningkatkan madrasah menjadi eksis. Pertama, saya tetap sepakat bahwa identitas, attitude moral, karakter anak itu menjadi poin utama. Gitu. Karena seeksis apapun madrasah kalau tidak didukung dengan hal yang ini, maka mohon maaf dalam tanda kutip, maka juga akan tidak sejalan dengan nilai-nilai religiusitas agama Islam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, langkah yang bisa diupayakan adalah peningkatan mutu akademik dan kompetensi guru. Nah, di sini harus sering. Tadi saya sudah sampaikan di slide saya bahwa bagian dari mempertahankan pengelolaan lembaga itu ketika kita bisa meningkatkan kompetensi guru secara profesional. Sehingga akan menjadikan guru mendukung guru kreatif, inovatif, kemudian dia juga melek teknologi, itu bagian daripada peningkatan mutu akademik dan kompetensi guru. Nah, ini bagian kedua, trik kedua untuk mempertahankan keeksisan dilihat dari peningkatan mutu akademik yang akan
didominasi oleh SDM dan kompetensi guru yang ada. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketika kita bisa beradaptasi dengan digitalisasi madrasah. Jadi teknologi informasi itu sangat penting di dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya itu, bagaimana kita bisa nge-up kegiatan kita itu melalui humas yang ada. Dan up kegiatan bisa dilakukan juga dengan pemanfaatan media sosial yang lembaga miliki. Nah, ini peran humas sangat penting sehingga tidak hanya bidang kegiatan pengelolaan kelembagaan secara terstruktur di kegiatan KBM, tetapi bagaimana literalisasi digitalisasi, itu juga menjadi hal yang harus diupayakan. Nah, kemudian yang paling penting menurut saya Bu Nani adalah membangun branding atau citra madrasah. Nah, kalau kita mau dicitrain bahwa kita itu adalah lembaga pendidikan yang eksis, ya kita harus beda. Bedanya di mana? Nah, ini yang harus kita punya branding. Tentunya di semua lembaga punya hal yang menarik, yang kemudian keterkaitan atau ketertarikan orang itu di daya jualnya yang mana, daya saingnya yang mana, itu menjadi hal yang perlu kita upayakan. Jadi membangun citra dan branding madrasah itu perlu kita lakukan ketika kita mau eksis. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita tetap bisa menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain atau instansi pemerintah. Jadi kita harus welcome, bersifat terbuka, menerima masukan, bersaing, menjalin jejaring di tingkatan manapun yang bisa kita jalin hubungan kerjasama. Singkat. Baik, terima kasih Bu Dr. Siti Muawanatul Hasanah untuk penjelasannya yang sangat luar biasa ya. Dan itu perlu kita perhatikan teman-teman ya untuk untuk para pendidik. Jadi tantangannya hari ini kalau madrasah itu Bu, kalau di pendidikan dasar ya, yang hari ini teman-teman mungkin yang ada yang mengajar di SD itu sekarang ada program namanya SPN. Jadi memang itu mengadopsi dari madrasah, jadi sekolah plus ngaji. Jadi di sekolah negeri itu sekarang sudah ada program yang harus ada ngajinya. Nah ini kan kita juga harus yang madrasah ini terus meningkatkan kualitasnya gitu. Baik, terima kasih Bu Dr. Siti Muawanatul Hasanah dan Bu Rafiqah Firdausi untuk penjelasan yang sangat rinci sekali, nggih. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman jika ada pertanyaan atau mungkin diskusi berkaitan dengan mungkin permasalahan yang dihadapi ketika ada di sekolah. Di chat room mungkin. Saya barangkali Bu Nani sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya. Ya, monggo. Oke. Ini sebenarnya tadi saya mau tanya ke Bu Firda juga sebenarnya, cuma sepertinya Bu Firda terlempar sepertinya. Jadi tidak tahu sudah tidak ada di room Zoom-nya. Sebenarnya saya tadi mau bertanya terkait ini sih, terkait pemilihan programnya. Karena kan kalau program literasi itu kan sebenarnya sangat banyak gitu biasanya. Mungkin pengalaman mengikuti program kampus mengajar di beberapa periode itu kan sebenarnya sangat banyak. Dan beberapa waktu sih sebenarnya di kelompok dampingan saya dulu tuh juga ada yang menginisiasi pembuatan pojok baca begitu. Cuma memang kalau saya amati kendalanya itu biasanya adalah tindak lanjutnya. Jadi ya ketika kita masih ada di sana itu jalan begitu loh. Tapi ketika sudah ditinggal itu kemudian ya mungkin hanya menjadi sebuah monumen begitu biasanya seperti itu. Nah, mungkin tadi saya mau tanyanya tadi apakah apa yang mendasari eh, pemilihan program tersebut? Kenapa kok tidak lebih ke apa ya? Lebih ke membangun budayanya gitu kan. Kalau membangun budaya itu kan mungkin 1 bulan gitu kan masih adalah sisanya gitu. Tapi kalau membangun monumen atau monumen ya bahasa saya. Itu kan biasanya waktu kita di sana itu ada, tapi ketika sudah ditinggal itu keberlanjutannya itu loh yang kemudian kadang perlu kita pikirkan saya rasa gitu. Ya nanti kalau Bu Firda sudah masuk ke chatroom lagi. Yang kedua tadi
ini materinya Bu Muawanah ini memang luar biasa, Bu Nani. Saya waktu itu diminta beliau mendampingi itu, saya menyaksikan sendiri memang sangat luar biasa sekali materi beliau ini. Memang benar-benar pakar manajemen pendidikan, nggih. Memang benar-benar pakarnya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya juga berkaitan dengan pertanyaannya Bu Nani sih tadi terkait apa ya? Bagaimana mungkin em, mempertahankan eksistensi madrasah gitu. Memang kalau saya amati sih, nggak, alhamdulillah ya sebenarnya mungkin di 1 dekade terakhir ini kan madrasah itu kan menjadi pilihan saya rasa. Jadi kalau dulu itu kan menjadi pilihan kedua, ya kalau nggak keterima di SMP, SMA, nggak diterima di SD negeri itu baru larinya ke madrasah waktu itu, gitu kan. Di zaman saya kecil tuh seperti itu. Jadi sehingga banyak sekali zaman waktu saya masih sekolah itu kan MI apalagi yang swasta itu kan sangat kurus sekali apa siswanya, mungkin satu kelas hanya 5 orang 10 orang, tapi kalau saya amati hari ini alhamdulillah MI itu lebih besar muridnya daripada di SD, bahkan SD negeri itu kalau saya amati di daerah saya itu banyak yang merger gitu kan, jadi lebih banyak memilih yang madrasah. Nah, namun kalau saya amati kembali Bu Nunung begini, fenomenanya itu kan apa ya, madrasah-madrasah terutama yang swasta sih dan di daerah barangkali nggih. Kalau di kota itu kan memang sangat banyak sekali pilihannya. Mungkin madrasah-madrasah swasta yang maju, tapi kemudian embel-embelnya berbayar mahal itu banyak. Nah, kami yang ada di daerah itu kadangkala terkendalanya untuk tetap mempertahankan eksistensi itu sebenarnya adalah di pembiayaan begitu. Jadi bagaimana sebenarnya yang bisa kami lakukan barangkali di daerah untuk tadi menjaga bahwa madrasah itu tetap menjadi pilihan utama dan kualitasnya semakin meningkat. Jadi kita tidak hanya sekedar mungkin bertahan tanpa berkembang, tapi memang kita pengennya ya bertahan dan berkembang. Nah, ini pripun caranya? Karena kalau saya amati dengan mengelola dana BOS itu ya mungkin hanya cukup untuk operasional, sedangkan untuk peningkatan kualitas itu biasanya masih agak susah. Dan salah satu kendala yang terjadi itu kan selain biaya kan kadang kesadaran masyarakat juga sih Bu. Kesadaran masyarakat untuk kemudian membangun bersama. Itu kan kadang kalau di desa kan belum terbentuk. Kalau di kota kan kadang dengan menggerakkan paguyuban itu aja kan sudah aman gitu. Tapi di desa kan kadang tidak. Bahkan yang saya amati mungkin untuk iuran barangkali ya, iuran paguyuban yang itu sebenarnya juga untuk siswanya sendiri. Itu kan eh kadang iuran mungkin hanya sekitar 5.000 atau 10.000 itu loh, itu kadang kan dirasa berat gitu kan. Nah, jadi selain mungkin kita mengcapture-nya di manajerial di madrasah itu sendiri, bagaimana sih cara mungkin membangun kepercayaan di masyarakat sehingga mereka dengan legowo, dengan ikhlas itu kemudian mensupport apapun hal-hal yang ini sebenarnya mendukung putra-putri mereka ketika ada di madrasah. Mungkin begitu. Matur nuwun, ngaten Bu Nani. Matur nuwun. Nah, kami persilahkan Bu Dr. Siti Muawanah sana untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaannya Bu Isna tadi. Putra-putri mereka ketika ada di madrasah. Oke, gitu. Siap. Matur nuwun, ngaten Bu Nani. Nuwun. Kami persilahkan Bu Dr. Siti Muawanah sana untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaannya Bu Isna tadi. Oke, terima kasih Bu Nani. Sebenarnya salah tanya ini Bu Isna kalau tanya ke saya. Lebih tepatnya kita sharing karena beliau juga sudah menjadi praktisi pengelola lembaga pendidikan juga sebenarnya. Bu Nani juga beberapa penelitian Bu Nani yang sudah sangat luar biasa di SLB, di takaran apa namanya pendidikan dasar ya. Tidak hanya menginspirasi, sebenarnya itu kan sebenarnya bagian manajemen pengelolaan pendidikan juga Bu Nani yang sering melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, sehingga saya tidak menjawab, tetapi saya sharing saja. Bagi saya sebenarnya di daerah-daerah terpencil itu ada pembiayaan yang memang seharusnya diprioritaskan APBD daerah tertentu yang memang terfokus. Nah, ini pemerintah yang dalam tanda kutip, mohon maaf ya, seharusnya sadar. Karena ketika ada pembiayaan itu prosentasenya sebenarnya tidak sama antar daerah sesuai dengan lingkup skop masing-masing lembaga. Jadi harusnya di sini pemerintah daerah ya itu mengacu pada prinsip umum pembiayaan terpencil.
yang di situ ada pemerataan keadilan, kemudian bagaimana efisiensi dan transparansi, kemudian ada afirmasi dan prioritas. Jadi kita itu sebagai pemangku kebijakan di lini pemerintah itu harus punya grid antara lembaga A, B, C, D. Nah, itu yang sebenarnya menjadi penguatan kita lebih mana yang didahulukan ketika pengembangan dan pengelolaan lembaga kaitannya dengan pembiayaan. Itu yang pertama. Ini masukan untuk kita bersama ya, khususnya untuk pemangku kebijakan di lini kepemerintahan. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan sumber pembiayaan, itu ada banyak sebenarnya, ada BOS, bantuan operasional sekolah atau BOP itu, kemudian yang sebenarnya di situ bisa dioperasionalisasikan untuk kegiatan-kegiatan operasional yang ada di lembaga pendidikan. Hanya saja eh, program ini kan juga program BOS ini kan juga tidak bisa mengcover semua kegiatan yang ada di sekolah. Karena segitu banyaknya kan yang harus kita biayai, tidak hanya di sarpras, tidak hanya di kegiatan kurikulum pembelajarannya, bahkan gaji guru juga menjadi penopang utama. Kita sebagai pengelola lembaga itu kadang harus memutar otak, luar biasa bagaimana nih semua aspek itu terrealisasi. Nah, oleh karenanya maka solusinya adalah agar madrasah bisa eksis di daerah-daerah terpencil, kita harus bisa bekerja sama dengan masyarakat, itu yang pertama. Jadi kita harus bisa berjejaring, khususnya lembaga tersebut atau yayasan tersebut, itu bisa berjejaring dengan menggali donatur sebanyak-banyaknya. Gitu. Menggali donatur, kemudian meningkatkan link kerjasama dengan instansi pemerintahan atau perusahaan atau tokoh-tokoh masyarakat yang punya jejaring, dia bisa membantu kita sebagai penyambung lidah kebutuhan pengembangan pengelolaan lembaga kita. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, terkait dengan pembiayaan ini sebenarnya sekolah bisa mengatur dengan program, misalnya contoh, kapan hari saya sempat beberapa bulan yang lalu, saya sempat bermain ke daerah Gondang Legi. Saya bukan studi banding ya, lebih ininya silaturahim gitu aja. Saya silaturahim ada madrasah di situ, ternyata di situ ada program jimpitan tiap Jumat, Nah, kok menarik sekali ya, sehingga teman-teman itu, anak-anak atau siswa kita itu tidak hanya melulu membayar kontribusi SPP sebesar ini misalkan, tetapi di situ ada program jimpitan ya, yang jimpitannya jimpitan beras. Jadi ya sedikit, tidak sampai setengah kilo, mungkin 1 on, 2 on, 3 on begitu ya, tetapi dikumpulkan dengan jumlah itu luar biasa. Nah, itu bisa mengcover kegiatan program sekolah ternyata ketika itu dikumpulkan jadi satu. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, ada di situ juga amal Jumat atau apa ya? Bahasanya kalau kemarin saya lihat itu adalah siswa berbagi dengan sekolah. Nah, siswa berbagi dengan sekolah itu ya entah itu 2.000, 5.000, 3.000, itu bisa dikumpulkan. Nah, itu juga untuk bisa mengcover kegiatan program sekolah. Itu menarik sekali untuk setidaknya dari dana jimpitan, bahasanya dari dana jimpitan ya menurut bahasa saya, itu bisa mengakses atau mengcover program-program yang membutuhkan pembiayaan. Nah, jadi sebenarnya intinya lebih kepada bagaimana sih lembaga itu bisa eksis ya, kita memang harus memutar kreativitas kita. Maka kemampuan manajerial kepala sekolah itu tidak hanya memanajemen, tetapi harus ada kemampuan berwirausaha. Kalau dalam bahasa manajemen pendidikan, nah itu harus diterapkan oleh kepala sekolah. Nah, sehingga menurut saya kayak program jimpitan, kemudian program siswa berbagi, itu bagian daripada bentuk kemampuan kepala sekolah dalam berwirausaha. Nah, yang terakhir Bu Isna yang bisa dilakukan adalah subsidi silang. Jadi subsidi silang itu SPP yang dalam tanda kutip semua sebenarnya di daerah terpencil itu tidak mampu semua sebenarnya. Ada beberapa keluarga yang juga dalam tanda kutip kemampuan ekonominya juga memadai. Nah, itu bisa subsidi silang di pembiayaan SPP-nya. Nah, sehingga simpulannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan dana dari pemerintah, dan pemerintah juga harus bijak untuk memprioritaskan mana daerah sekolah yang terpencil yang dengan subsidi dana lebih dari sekolah-sekolah yang lain,
Kemudian yang ketiga adalah lembaga harus kreatif, artinya harus bisa mengakses beberapa pembiayaan yang tidak tercover di pembiayaan itu dan membangun jejaring baik di lini pemerintahan, kemudian lini sosial dengan donatur dan lain sebagainya. Itu mungkin Bu Isna, mohon maaf tidak sebegitu jelas dan detail, tapi insya Allah itu yang bisa saya upayakan untuk diskusinya dengan Bu Isna dan Bu Nani. Matur suwun. Matur nuwun Bu. Terima kasih pemaparannya sangat jelas sekali. Sampun Bu Nani. Nggih. Mungkin ada tambahan Matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami. pertanyaan? Terima kasih pemaparannya sangat jelas sekali. Mungkin ada tambahan pertanyaan? Sampai saat ini masih belum ada pertanyaan dari teman-teman peserta webinar. Mungkin sudah jelas sekali ya, Wisna? Sepertinya sampun. Mohon izin kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin dan dirasa sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Mungkin bisa kita cukupkan untuk webinar kali ini, Bu Isna. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Siti Ma'wanatul Hasanah dan juga Ibu Rofika Firdausi MPD yang telah memberikan materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang beliau berdua sampaikan bisa memberikan pengetahuan pada kita semua dan juga semoga bermanfaat untuk kedepannya, tentunya untuk pendidikan. Baik. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kurang lebihnya. Barangkali foto bersama dulu Bu Nani. Siap. Ini para narasumbernya sudah live. Nggih, enggak apa-apa. Teman-teman bahasa bisa on cam semua barangkali. Teman-teman diharapkan bisa on cam dulu nggih, untuk kita bisa foto bersama. Supaya nggak kelihatan saya sama Bu Isna aja. Nggih, enggak apa-apa. Monggo teman-teman. 1, 2, 3. Bentar. Iya. Lagi 1, 2, 3. Sebentar. Sebentar, ini laptop saya agak ini. Baik, sampun Bu Nani. Teman-teman mohon diisi ini ya daftar hadirnya nggih, yang belum bisa segera isi, linknya ada di chat room. Karena kalau saya lihat yang isi tadi masih 17 mahasiswa. Ini ada sekitar 20 mahasiswa yang atau 20 peserta. Monggo teman-teman sebelum meninggalkan ruangan bisa meninggalkan ruangan. Ya, mau meninggalkan Zoom bisa isi link terlebih dahulu. Terima kasih.